Orang tua dan saudara perempuan Livia mengawasinya dari sudut. Mereka tidak repot-repot campur tangan untuk membantu dan menyelamatkannya. Apa gunanya membantu wanita yang tidak berguna itu? Livia meraih pipinya yang terbakar, benar-benar terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Darahnya mendidih karena marah. Semua orang begitu fokus pada pertunjukan. Tidak ada yang melihat pintu terbuka dan seorang pria jangkung dan tampan masuk ke ruangan. Tetapi ketika suara sepatu kulitnya yang mahal berdenting di lantai dalam ruangan yang sunyi senyap itu, mata orang-orang itu terbelalak. Berjalan ke dalam ruangan dengan jas hitam 3 potong, dasi biru tua, dan tangannya disaku, tidak lain adalah Faron Tan. Aura mautnya sulit untuk dilewatkan. Dan tatapan marah di matanya sudah cukup untuk membuat orang-orang gemetar di tempat mereka. Mereka menelan ludah ketakutan ketika mata hitamnya yang suram menelusuri ruangan. Orang-orang menahan napas dan menggigil karena penurunan suhu yang tiba-tiba. Bukankah pemanas berubah ke suhu tertinggi? Mengapa begitu dingin di sini? Angin berhembus, dan mantel berbingkai bulu hitam yang menutupi bahu lebar Faron Tan membuatnya tampak seperti seorang raja, bukan dewa perang. Orang-orang menyaksikan kakinya yang panjang membawanya ke tengah ruangan tempat Livia berdiri, terkejut dan memegangi wajahnya yang merah cerah. Tio Brahmantio sangat marah padanya, dia tidak menyadari kehadiran seorang pria yang dapat dengan mudah menginjaknya. Apa yang terjadi di sini? Ketika dia berbicara, seluruh ruangan menjadi sunyi. Itu sangat sunyi, orang bisa mendengar sehelai bulu jatuh ke tanah. Suaranya sangat dingin dan mematikan. Satu melihat ekspresi membunuh di wajahnya sudah cukup untuk membuat para penonton sangat gugup. Faron, kamu di sini. Mata Tio Brahmantio berkedip karena terkejut. Kapan dia sampai di sini? Tio Brahmantio memperhatikan tatapan Faron Tan pada Livia yang membeku. Aku baru saja menangani beberapa bisnis, jangan khawatir tentang sampah ini. Dia mendorongnya ke samping dan meraih pinggang kecil Marisa. Oh, maaf Faron, aku belum sempat memperkenalkan tunanganku kepadamu dengan benar. Suara Tio Brahmantio menghilang ketika Faron Tan bahkan tidak memandangnya. Sebaliknya, dia mendorongnya ke samping seolah-olah Tio Brahmantio membuang-buang waktu. Beberapa orang menertawakan pergantian peristiwa yang memalukan ini. Dia secara brutal diabaikan oleh Faron Tan. Hah? Itu cocok untuknya karena mencoba menjilat dengan Faron Tan. Tatapan semua orang sangat mengikuti Faron Tan dan tidak ada yang berani bergerak atau membuat suara ketika dia melepas mantel yang tergantung di bahunya untuk membungkusnya di sekitar Livia yang menggigil. Livia tersentak ketika mantel itu diletakkan di sekitar bahunya yang bergetar. Dia mengangkat kepalanya dan terkejut melihat Faron Tan menatapnya. Ketika kebanyakan orang akan berdiri membeku sampai ke tulang pada tatapan gelapnya yang menakutkan yang sepertinya menembus Anda, Marisa terpesona olehnya. Dia menghela napas, bingung dengan listrik dan perasaan hangat dari sentuhannya. Faron, apa yang kamu lakukan di sini? Dia bertanya, bersandar sedikit lebih dekat ke mantel hangatnya. Aku kencanmu. Suaranya sedalam dan sehalus yang terakhir kali diingatnya. Pasangan kencanku, aku pikir Yofran yang akan kesini. Livia mengerutkan kening, sama sekali tidak menyadari tatapan heran di wajah semua orang. Faron Tan bukan yang pertama. Seharusnya Yofran, bagaimana gadis ini bisa mengenal salah satu dari mereka? Apakah dia sadar? Jelas Faron Tan akan menjadi pilihan kencan yang lebih baik. Apakah kamu menginginkan Yofran sebagai gantinya? Bibir Faron Tan ditarik menjadi garis tipis. Dia tidak senang dia ada di sini. Kebanyakan gadis akan rela mati untuk kesempatan ini. Namun disinilah dia mempertanyakan kehadirannya. Livia memiringkan kepalanya ketika suhu turun lagi. Apakah tatapannya harus begitu marah dan gelap sepanjang waktu? Ekspresinya seolah-olah seseorang berhutang banyak padanya senilai miliaran.
Tidak, aku baik-baik saja dengan keduanya. Dia menghela nafas, menyadari betapa temperamentalnya dia. Farontan menatapnya. Bahkan dengan anggur yang dituangkan ke atasnya dan garis-garis merah di wajahnya, dia masih berpikir dia cantik. Apa itu? Kenapa kamu menatapku seperti itu? Livia bertanya, memperhatikan tatapannya yang mendesak. Ayo kita bersihkan, dia berkata, melingkarkan lengan di sekelilingnya untuk membimbingnya menuju kamar mandi. Livia menggelengkan kepalanya. Tidak. Aku ingin pulang. Dia diam-diam berkata, tidak ingin tinggal di perjamuan yang menyesakkan ini lagi. Aku akan mengantarmu pulang segera setelah kamu bersih-bersih. Dia dengan lembut meyakinkannya, setelah melihat betapa lembut dan sopannya dia. Apa yang terjadi pada wanita kuat dan perkasa yang dilihatnya di kamar rumah sakit? Tapi dia sangat menyukai sisi ini. Dia menerima ekspresi rapuh dan menyakitkannya yang sepertinya menusuk jantungnya dengan keras. Anggurnya terlihat seperti darah. Kita harus mencucinya. Farontan meraih sapu tangannya untuk menyeka beberapa tetesan anggur yang tersisa. Dia melirik gaunnya yang rusak, nodanya berwarna ungu tua. Ini sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Dia berbisik, mengetahui anggur tidak mungkin untuk dicuci. Lagi pula itu gaun yang jelek. Farontan dengan keras berkata, cukup untuk didengar Marisa dan orang banyak. Semua orang selalu mengambil kata-kata Farontan ke dalam hati. Bagi mereka, firmannya seperti hukum. Segera orang-orang itu membelakangi Marisa. Mereka berbisik tentang selera dan matanya yang buruk. Kompleksnya sudah pucat seperti itu, gaun biru tua membuat pembuluh darahnya menonjol yang memberinya penampilan hantu. Dia benar, gaun itu terlihat terlalu mencolok untuknya. Itu tidak cocok dengan tubuhnya juga. Dia terlihat seperti persegi panjang berdiri. Gaun yang norak, dia jelas-jelas orang kaya baru. Marisa tersipu karena penghinaan itu dan memalingkan muka, memeluk lengannya. Tio Brahmantio mengerutkan kening dan melepas jasnya untuk menggantungkannya di bahunya. Kamu terlihat baik-baik saja, jangan khawatir. Dia meyakinkannya, tetapi kata-katanya tidak bisa berbuat banyak untuk menghentikan pikiran sadar dirinya. Tio Brahmantio terlalu waspada terhadap kekuatan Farontan untuk melawan kata-katanya. Setelah Farontan yang agung membuat pernyataannya, tidak ada cara untuk menyangkalnya tanpa menghadapi kemarahannya. Jadi Tio Brahmantio menggigit lidahnya dan tetap diam. Farontan mengabaikan gosip tanpa henti orang-orang. Sebaliknya, dia memusatkan perhatiannya pada wanita memikat di lengannya. Kenapa kamu tidak memakai kalung yang kuberikan padamu? Farontan bertanya. Apakah dia tidak menyukainya? Dia pikir itu akan menjadi pasangan yang sempurna dengan anting-anting dan gaunnya. Livia menatapnya dengan ekspresi bingung, mulutnya sedikit menganga. Mengapa dia peduli dengan apa yang dia kenakan? Mengapa dia peduli dengan kondisinya sama sekali? Dia menyentuh lehernya yang telanjang dan membuang muka. Aku sedang berpikir untuk mengembalikan kalung itu. Dia diam-diam berkata, siap untuk melangkah ke kamar mandi, tetapi dia meraih pergelangan tangannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Simpan kalung itu. Dia berkata, matanya gelap karena ketidaksenangan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.